Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Dan senang rasanya kita berjumpa untuk menjadi berbagi firman Tuhan, sehingga kita renungkan, kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam berbagai kegiatan kita, mari mendengarkan firman, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yohanes 10 ayat 14. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Audo parmahan nadenggang, hutanda do biri-biriku, jana ditanda halahido au." Dalam bahasa Indonesia, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang diungkapkan oleh Yesus, merupakan sebuah ungkapan tentang dirinya dan siapakah dia di hadapan umat yang ditebusnya. Yesus mengatakan, "Akulah air kehidupan, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pokok anggur yang benar." Dan kali ini Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Kalau dikatakan gembala adalah sebuah pekerjaan yang bagi banyak orang adalah tidak menjadi favorit, yang tersingkir dari komunitas, berada di padang gurun, menyendiri dan tidak tahu atas perkembangan. Namun di satu sisi, gembala memiliki sesuatu sifat yang perlu untuk diteladani, terutama bagi gembala yang baik. Kalau dikatakan gembala yang baik, berarti ada gembala yang tidak baik. Gembala yang tidak baik adalah gembala yang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Gembala yang hanya melihat untung dari yang digembalakannya. Dengan gembala yang baik, sesungguhnya adalah mengutamakan yang digembalakan dan memberikan hati serta pikiran, tenaga kepada yang digembalakan. Saudara terkasih, ketika Yesus mengatakan, "Aku adalah gembala yang baik," ada dua dalam firman Tuhan kali ini yang dikatakan, "Aku mengenal dombaku." Itu yang pertama. Artinya, apa karakter, apa keinginan, bagaimana sifat daripada domba itu dikenal oleh Yesus Kristus. Yang kedua, dombaku mengenal aku. Suara, ritme, dan tuntunannya diketahui oleh domba-dombanya, sehingga domba tidak akan menjadi kehilangan arah ketika dia fokus kepada gembala yang menggembalakannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita, terkadang kita adalah menjadi gembala, dan terkadang kita harus menjadi domba juga. Gembala artinya yang memberikan diri bagi orang yang kita gembalakan. Memberikan hati, memperhatikan dengan empati terhadap apa yang kita gembalakan. Saudara terkasih, ketika kita berempati, kita akan tahu bagaimana situasi daripada yang kita gembalakan itu. Apakah dia sehat? Apakah dia demam? Bagaimana selera makannya? Dan hal-hal apa yang membuat dia tidak nyaman? Kita harus memahami itu. Kemudian kita menjadi solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh domba kita. Kita harus menjadi hadir sebagai pemberi jalan keluar dari masalah. Saudara terkasih, ketika engkau berposisi sebagai gembala, mari pahami orang-orang di sekitarmu. Mari berikan hati pikiran kepada orang-orang di sekitarmu. Biarlah engkau menjadi solusi, bukan menjadi hakim, bukan untuk menjadi memberikan vonis kepada orang yang engkau gembalakan. Hatimu diperlukan, pemahamanmu diperlukan, dan jadilah sebagai gembala
yang diikuti oleh para domba. Kemudian ketika kita sebagai domba, ternyata yang diperlukan bagi kita adalah mengerti dan memahami suara para gembala. Kita tidak menjadi mengikuti keinginan kita. Kita tidak menjadi mengikuti kehendak kita. Namun kita berjalan sesuai dengan tuntunan gembala kita. Saudara, Tuhan adalah gembala kita. Mari tanggalkan keinginan kepribadianmu, masuk kepada tuntunan Allah. Ketika engkau tidak nyaman dengan apa yang terjadi, mari lihat Yesus yang berjalan di depan untuk menuntun kepada padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Yesus ada di sekitar kita untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Sehingga pengenalan atas gembala, kita akan menjadi berjalan sesuai dengan kehendak dan keputusan Tuhan dalam hidup kita. Saudara terkasih, Yesus sebagai gembala yang baik menjadi teladan bagi kita dalam kehidupan kita. Yesus sebagai gembala yang baik memberikan pemahaman yang kuat bagi kita bagaimana kehidupan kita ketika kita dipercayakan sebagai gembala Allah. Karena jelas kita tahu ketika Yesus bersama dengan Simon Petrus setelah dia mati dan menjadi bangkit, Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus mengatakan, "Aku mengasihi engkau." Namun Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian di dalam Petrus, tulisan daripada Petrus dituliskan bahwa kita adalah gembala yang menggembalakan domba Allah. Artinya, sifat dan karakter Yesus Kristus harus ada di dalam diri kita. Apa yang kita lakukan berdampak kepada orang lain. Kemudian kehidupan kita juga harus menjadi meneladani Tuhan, mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah firman ini menjadi penuntun bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Engkau adalah gembala yang baik, yang menuntun kami kepada kehendak-Mu. Jadikan kami menjadi orang yang mengikuti kehendak Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikan kami menjadi gembala yang memahami kepada apa yang kami gembalakan. Jadikan kami menjadi orang yang selalu setia kepada Tuhan dalam segala keadaan hidup kami. Terima kasih Bapa, biar firman menjadi berakar bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.